Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang mengontraskan dirinya yang berasal dari atas atau dari surga dengan para pendengarnya yang berasal dari bawah atau dari dunia ini merupakan dualisme vertikal yang unik karena hanya dicatat oleh Yohanes dalam kitab Injilnya. Sedangkan ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas sama-sama hanya mencatat pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang mengontraskan zaman yang jahat di masa kini atau zaman lama dengan zaman yang benar di masa akan datang atau zaman baru yang merupakan dualisme horizontal. Tuhan Yesus Kristus tidak mengontraskan dunia ini dengan dunia itu karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Oleh karena itu, ia mengontraskan dunia yang jahat yang berada di bawah dengan surga mulia yang berada di atas. Hal ini untuk menegaskan jati dirinya yang mengatasi segala sesuatu, sebagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes pasal 3 ayat 31. Sebagai pribadi yang berasal dari surga, berulang kali dengan tegas Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa ajarannya berasal dari Bapanya yang di surga. Yohanes pasal 7 ayat 16, Yohanes pasal 8 ayat 26, 28 dan 40, Yohanes pasal 12 ayat 49, Yohanes pasal 14 ayat 24 dan Yohanes pasal 15 ayat 15. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila setiap butir ajarannya berbeda tajam dengan ajaran dunia ini. Bahkan boleh dikatakan terbalik atau sungsang. Sahabat-sahabat Kristus, dengan gampang kita dapat melihat sungsangnya ajaran Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari surga. Sebagai contoh, pada saat dunia mengajarkan untuk mengumpulkan harta kekayaan di bumi, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan untuk mengumpulkan harta kekayaan di surga. Matius pasal 6 ayat 20. Pada saat dunia mengajarkan untuk membenci musuh, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka. Lukas pasal 6 ayat 35. Pada saat dunia mengajarkan untuk membalas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan untuk jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Matius pasal 5 ayat 39. Pada saat dunia mengajarkan untuk takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan untuk jangan takut kepada mereka, melainkan takut kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Pada saat dunia mengajarkan bahwa yang dari luar dan masuk ke dalam mulut dapat menajiskan, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan bahwa yang najis adalah yang keluar dari mulut. Karena yang masuk ke dalam mulut tidak masuk ke dalam hati, melainkan turun ke dalam perut, kemudian dibuang ke dalam jamban. Tetapi yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati yang dipenuhi dengan semua hal-hal jahat. Markus pasal 7 ayat 15
dan ayat 18 sampai 23. Pada saat dunia mengajarkan bahwa barang siapa ingin menjadi besar dan terkemuka, maka harus menjadi pemimpin yang berkuasa dan memerintah dengan tangan besi. Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan untuk menjadi hamba yang melayani. Matius pasal 20 ayat 26 dan 27. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari surga bukan hanya mengajarkan ajaran yang sungsang, melainkan juga melakukannya, sehingga hidupnya di dunia ini nampak jelas mencerminkan ajarannya. Kita dapat mengetahui hal tersebut karena Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes mencatat hidup dan karyanya ke dalam kitab Injil masing-masing. Dan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi merangkumnya dengan rangkaian kalimat sebagai berikut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Sejatinya perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari surga dengan jelas menunjukkan kesungsangan. Karena pada saat dunia mengajarkan bahwa jalan menuju ke atas adalah dengan naik ke atas, Tuhan Yesus Kristus justru mengajarkan bahwa jalan menuju ke atas adalah dengan turun ke bawah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Jalan menuju ke atas semestinya ya ditempuh dengan cara naik ke atas. Jika ditempuh dengan cara turun ke bawah, bukankah malah sampai ke tempat yang paling bawah? Itulah logika dunia. Itulah ajaran dunia. Tetapi hidup dan ajaran Tuhan Yesus Kristus memang sungsang, memang terbalik, dan ternyata benar-benar terbukti benar. Perhatikan bahwa dari surga mulia yang berada di atas, Tuhan Yesus Kristus turun ke bawah, ke dalam dunia yang fana, dengan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, untuk menjadi sama dengan manusia ciptaannya. Kemudian Tuhan Yesus Kristus kembali turun ke bawah dengan mengambil rupa seorang hamba, meskipun faktanya dirinya adalah raja segala raja. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus kembali turun dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, yang merupakan kematian paling memalukan karena terhitung di antara penjahat. Jelaslah bahwa menurut pandangan dunia, dengan kematiannya di atas kayu salib tersebut, maka Tuhan Yesus Kristus sudah berada di tempat yang paling rendah dan sangat hina. Tetapi yang terjadi selanjutnya benar-benar begitu mengejutkan. Karena justru itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Benar-benar mengejutkan, bahkan amat sangat mengejutkan, karena meskipun sungsang dan nampaknya tidak mungkin terjadi, ternyata benar-benar bisa terjadi dan terbukti benar bahwa jalan menuju ke atas adalah dengan cara turun ke bawah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus tanpa ragu mengingatkan
bahwa barang siapa meninggikan diri, maka ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan. Lukas pasal 14 ayat 11. Sahabat-sahabat Kristus, ajaran Tuhan Yesus Kristus memang sungsang, tetapi sudah terbukti kebenarannya. Dunia yang jahat ini pasti tidak dapat menerima kebenaran yang nampak sungsang. Namun sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka sejatinya kita bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus Kristus juga bukan dari dunia. Yohanes pasal 17 ayat 14. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga bersungguh-sungguh untuk melakukan ajarannya yang sungsang tersebut. Amin.